Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, yaitu masih membahas tentang puasanya orang-orang soleh. Kita telah sampai kepada faruhus shaum, adapun ruhnya puasa, wasiruhu dan rahasianya puasa, itu adalah tad'iful quwa, yaitu melemahkan kekuatan, allati hiya, yang mana kekuatan itu adalah wasailu syaiton, sarana-sarana setan, fil qaud, di dalam menghantarkan ila syurur, kepada keburukan-keburukan. Wala yahsula dzalika, dan tidak akan berhasil dzalika, melemahkan kekuatan, illa bitaklil, kecuali dengan mensedikitkan makan. Wa huwa, adapun mensedikitkan makan itu adalah ayakula, seorang memakan aklatahu, makanannya, allati kana yakuluha kulla lailatin, yang dia makan makanan tadi setiap malam, laulam yasum, seandainya dia tidak puasa. Fa amma idza jama'ah, adapun apabila seorang menggabungkan makana yakulu, makanan yang dia makan, dohwatan, pada siang hari, ilama, dia gabungkan makan siang harinya tadi kepada makanan kana, adalah makanan tadi yakulu, yang dia makan, lailan, pada malam hari, falayantafi'ah, maka dia tidak akan memperoleh manfaat bisaumihi, dengan sebab puasanya. Jadi ruh dan rahasia puasa itu adalah melemahkan kekuatan. Yang mana kekuatan itu adalah sarana-sarana setan untuk menghantarkan manusia kepada keburukan. Nah, untuk melemahkan kekuatan itu caranya adalah dengan mensedikitkan makan. Nah, kalau seandainya seorang tadi itu menggabungkan, yaitu makan siangnya dan makan malamnya dia gabungkan pada waktu berbukanya, maka puasanya tadi nggak akan memberi manfaat kepadanya, karena makna mensedikitkan makanan itu nggak ada di situ. Bal minal adab, bahkan termasuk daripada adab puasa adalah ayyuk siro, hendaknya seorang tidak memperbanyak an-nauma, tidur, bin nahar, pada siang hari, hatta yahussa, sehingga dia merasakan bilju, rasa lapar, wal atsyi, dan rasa haus, wa yastashiro, dan dia bisa merasakan dha'fal quwa, lemahnya kekuatan, fayasfua, sehingga menjadi jernihlah inda dzalika, ketika itu, qalbuhu, hatinya. Wayastadima, dan sehingga wayastadima, dan hendaknya dia melanggengkan filailihi, pada malam harinya, qadran, yaitu satu kadar, ukuran, minad dha'fi, daripada rasa lemah, hatta yakhifa, sehingga dia ringan, hatta yakhifa, sehingga menjadi ringan, alaihi, atasnya, tahajjuduhu, tahajudnya, wa auraduhu, dan wirid-wiridnya. Fa'asa syaitan, mudah-mudahan setan, alla yahula, dia tidak keliling, ala qalbihi, atas hatinya, fayang dhura, sehingga orang yang puasa tadi itu akan melihat ila malakutis sama, kepada kerajaan-kerajaan langit. Wa lailatul qadri, dan adapun malam Lailatul Qadar itu ibaratun, itu ungkapan itu ungkapan anil lailati, dari malam, allati, yang kasyifu, tersingkap, fiha, pada malam itu, syai'un minal malakut, sesuatu daripada kerajaan langit. Wa huwal muradu biqauli ta'ala, dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Wa man ja'ala baina qalbihi, dan siapa yang menjadikan antara hatinya, wa baina sodrihi, dan antara dadanya, mikhlatan, dia jadikan kekosongan, minat ta'am, daripada makanan, fahuwa anhu mahjubun, maka dia dari malam Lailatul Qadar itu terhijab.
Wa man akhla, dan siapa yang mengosongkan ma'idatahu perutnya, fala yakfihi, maka enggak mencukupinya, dzalika yang demikian itu li raf'il hijab, untuk menyingkap hijab, malam yukhli, selama dia tidak mengosongkan himmatahu, semangatnya, an ghairillah, dari selain Allah. Wa dzalika yang demikian itu, mengosongkan himmahnya dari selain Allah, huwa itu adalah al-amru kulluh, yaitu seluruh perkara, perkara yang penting. Wa mabda'u jami'i dzalika, dan adapun sumber dari itu semua adalah taqlilut ta'am, yaitu mensedikitkan makan. Wa sayati, dan akan datang lahu bagi mensedikitkan makan, mazidu bayanin, tambahan penjelasan, fi kitabil at'imah, di dalam kitab at'imah, insyaallah taala. Kemudian asadisu yang keenam adalah ayyakuna qalbuhu, adanya hatinya orang yang berpuasa ba'dal iftar, setelah berbuka puasa, mu'allaqan, bergantung, muttoriban, lagi berguncang, bainal khaf, antara takut enggak diterima, waroja, dan antara berharap supaya puasanya diterima. Id laisa yadri, karena dia enggak tahu, atau qubila shaumuhu, apakah puasanya diterima, fahuwa minal muqarrabin, sehingga dia menjadi orang-orang yang didekatkan kepada Allah, aurudda alaihi, atau puasanya ditolak ke atasnya, fahuwa minal mamqutin, sehingga dia menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah. Wal yakun kadzalik, dan hendaknya seorang tadi menjadi seperti itu, yaitu antara harap dan takut. Fi akhiri kulli ibadatin, pada akhir setiap ibadahnya, yafragu, yang dia selesai, minha, dari ibadahnya. Faqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan, anil Hasan bin Abil Hasan al-Basri, annahu marra, bahasanya Abil Hasan al-Basri tadi melewati biqaumin, suatu kaum, yaumal id, pada hari raya. Wahum, sementara kaum tadi itu yathakun, mereka tertawa-tawa. Faqala, kemudian Abil Hasan tadi berkata, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah SWT ja'ala syahr Ramadan, menjadikan bulan Ramadan itu mitmaron, sebagai arena, li khalqihi, bagi makhluknya, yastabiqun, yang mereka berlomba, fihi, pada bulan Ramadan, li ta'atihi, untuk mentaati Allah. Fasabaqa aqwam, sehingga menjadi menanglah aqwamun, beberapa kaum, fafazu, sehingga mereka beruntung, wa takhallafa, dan menjadi kalah, yaitu mundur atau terakhir, aqwamun, beberapa kaum, fakhobu, sehingga mereka khobu, merugi. Wal ajabu kulul ajab, dan sungguh mengherankan, lidhahik al-la'ib, bagi orang yang tertawa lagi dia main-main, fil yaumi, pada hari, alladzi faza fihi sabiqun wal musari'un, pada hari yang telah beruntung, fihi, pada hari tersebut, as-sabiqun, orang-orang yang menang, wal musari'un, dan orang-orang yang bersegera menuju kebaikan. Wa khoba, dan merugi, fihi, pada hari tersebut, al-mubtilun, orang-orang yang mubtil. Amma wallahi, demi Allah, amma wallahi, demi Allah, lau kushifal ghita, seandainya disingkap apa tutup, lashtaghal muhsinu bi ihsanihi, niscaya akan sibuklah al muhsinu, orang yang berbuat baik, bi ihsanihi, sibuk dengan kebaikannya, wal musiu, dan orang yang buruk akan sibuk bi isaatihi, dengan keburukannya. Maksud makna lafadz ini adalah, kalimat ini maksudnya adalah, kana sururul maqbul, adalah kegembiraan orang yang diterima amalnya, itu yushghiluhu, itu menyibukkannya, anil la'bi, dari main-main, wa hasratul mardud, dan adapun penyesalannya orang yang ditolak, itu tasuddu, itu menghalangi, alaihi, atasnya, babat tuhki, akan pintu tertawa. Wa anil Ahnaf bin Qais, dan daripada Ahnaf bin Qais, annahu qil, bahasanya dikatakan lahu kepadanya, innaka syaikhun kabirun, sesungguhnya engkau adalah seorang yang sudah tua renta, wa inna siyam, dan sesungguhnya puasa itu yut'ifuka, itu bisa melemahkanmu,
Faqala maka Ahnaf bin Qais tadi menjawab, inni uidduhu lisyarrin tawilin. Sesungguhnya aku mempersiapkan puasa itu untuk keburukan yang panjang, yaitu akhirat nanti. Wasabru dan adapun bersabar ala taatillah atas mentaati Allah itu ahwanu itu lebih ringan minas sabri daripada sabar ala adzabihi atas siksaan Allah. Jadi sabar atas mentaati Allah itu lebih ringan daripada bersabar atas merasakan siksaan Allah. Fahadhihi kata Imam Ghazali ini hiyal ma'ani al-batinah fis shaum. Ini adalah makna-makna batin di dalam puasa. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.